Halo, selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat hari ini ya. Perkenalkan saya Hana yang akan membantu jalannya kelas bertemu hari ini dengan judul Mengenal Diri Kondisi Cinta yang Sehat ya. Mungkin sebelum kita mulai, mau izin memperkenalkan sedikit tentang bertumbuh ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah pernah join kelas sebelumnya atau ada juga yang baru pertama kali ikut di sesi kita hari ini ya. Nah, sedikit tentang bertumbuh. Jadi kami adalah layanan psikologi berbasis online dan kami menyediakan beberapa uh, pilihan gitu ya. Ada konseling, ada assessment, dan juga psikoterapi. Dari bertumbuh sendiri ada beberapa psikolog, kami punya 25 psikolog dengan bidang yang beda-beda. Ada yang untuk klinis dewasa, ada yang untuk klinis anak dan remaja, ada juga untuk industri dan organisasi, atau yang lebih ke pendidikan ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin boleh saya share sedikit ya tentang rules untuk sesi kita hari ini ya. Pertama, teman-teman diharapkan datang tepat waktu dan menggunakan koneksi internet yang stabil supaya lebih nyaman. Lalu saat tidak bicara, mohon mengaktifkan mute agar menghindari gangguan suara dan bisa menggunakan bahasa serta nama yang pantas ya. Tolong hargai sesama peserta ketika lagi saling berbicara, mungkin bisa tidak menyela dan juga tidak menghakimi. Kemudian nanti mungkin di sesi tanya jawab kadang ada yang cerita-cerita tentang pengalaman pribadinya. Mohon untuk tidak menyebarkan keluar forum. Jadi apa yang dibahas di sini untuk diharapkan stay di sesi ini saja. Lalu webinar ini juga sifatnya edukasi umum. Jadi para peserta diharapkan untuk bisa berbagi ruang dan juga waktunya dengan peserta lainnya supaya kebagian semua gitu ya untuk sharing. Kemudian silakan berpartisipasi sesuai kenyamanan. Boleh menyalakan kamera atau mikrofon kalau misalkan berkenan, tapi kalau misalkan kurang nyaman nggak apa-apa, tidak diwajibkan ya. Nah, untuk membuka gitu ya, kita mungkin banyak yang ingin punya hubungan yang sehat, tapi sering lupa gitu bahwa awalnya langkah paling pertama adalah kita perlu mengenal diri lebih dulu. Dalam mengenal diri, apa yang kita rasakan, kita butuhkan, itu bisa membantu kita untuk membangun relasi yang jauh lebih seimbang dan juga lebih menghargai. Di sesi kita hari ini, di kelas pertemuan hari ini, kita akan belajar untuk mengenal lebih dalam agar kita bisa membangun hubungan yang lebih dewasa dan juga lebih sehat gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan pemaparan dulu dari psikolog kita hari ini, yaitu Kak Dia Ulfa Purwati. Setelah itu, setelah Kak Dia selesai pemaparan, nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau tanya-tanya, boleh banget via chat ataupun juga dengan raise hand nanti saat waktunya untuk tanya jawab ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, mungkin waktu dan layar bisa kami persilakan ke Kak Dia ya Kak ya. Silakan Kak Dia. Baik, terima kasih banyak Pak Hana. Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir di kelas bertumbuh di pagi hari ini. Saya senang ya teman-teman, ternyata juga banyak yang ingin belajar tentang relasi sebetulnya ya. Ini kan fokusnya dalam sesi hari ini kita akan membahas mengenai relasi romantis atau hubungan romantis gitu ya. Hubungan romantis di sini tuh sebetulnya seperti hubungan pacaran gitu ya, hubungan pacaran atau mungkin yang lebih jatuhnya adalah hubungan suami istri gitu. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang proses mengenal diri. Mengenal diri yang dianggap sebagai sebuah fondasi cinta yang sehat, yang tadi Kak Hana sempat mention ya. Seringkali kita tuh fokusnya ke pasangan terus ya, sedangkan kita tuh lupa bahwa dasar dari kita bisa mencintai adalah kita bisa mengenal diri terlebih dahulu nih sebetulnya gitu ya. Oke, nanti kalau misalkan dalam prosesnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, sangat dipersilakan ya, boleh melalui chat maupun raise hand gitu biar nanti Kak Hana yang bantu untuk prosesnya. Oke, boleh Kak Hana next slide-nya. Sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Ulfa Purwati atau biasa dipanggil Kak Dia, Mbak Dia gitu ya. Saya adalah seorang psikolog klinis yang berfokus pada individu dewasa, di mana area penanganan permasalahan yang saya tangani itu lebih banyak berkaitan tentang relasi, baik itu relasi dengan pasangan, dengan pacar, dengan suami gitu, kemudian relasi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara kandung,
atau relasi pertemanan. Kemudian saya juga menangani permasalahan berkaitan dengan kecemasan, gangguan mood itu seperti depresi, bipolar gitu ya, terus stres, ada gangguan emosi, berkaitan dengan konsep diri, kebingungan diri, dan berkaitan dengan perilaku agresif. Untuk latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan pendidikan S1 jurusan psikologi di Universitas Brawijaya, kemudian saya melanjutkan pendidikan jenjang magister profesi psikologi dengan minat klinis di Universitas Brawijaya. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi hari ini, saya sebetulnya ingin tahu teman-teman di sini kebanyakan status hubungannya apa sih? Status hubungan tuh kayak misalkan single gitu ya, atau berpacaran, atau sudah berumah tangga. Teman-teman di sini status hubungannya kebanyakan apa? Boleh di-share mungkin di chat. Apakah sedang berpacaran? Apakah sudah berumah tangga atau masih single dalam proses PDKT? Single, sudah menikah, sudah berumah tangga, hubungan tanpa status, single. Oke, ada hubungan tanpa status sedih itu, single. OTW menikah 2 minggu lagi lah. Selamat Mbak Meza ya, semoga lancar 2 minggu lagi dia mau menikah. Sudah menikah, oke. Berarti bermacam-macam ya sebetulnya di sini teman-teman. Nggak semuanya single atau nggak semuanya sudah berpacaran. Ada yang single, ada yang berpacaran, ada yang OTW menikah, terus tadi ada yang hubungan tanpa status juga. Artinya kebutuhan untuk mengenal diri di dalam konteks hubungan romantis itu tidak terpaku pada satu status hubungan saja, gitu ya. Tapi memang hal ini terus dibutuhkan dan terus akan kita pelajari sampai menikah dan sampai ya berakhir gitu ya, kehidupan berakhir, kehidupan berpasangan berakhir itu akan selalu dipelajari gitu ya, mau udah menikah baru 1 tahun gitu ya, baru berapa minggu maupun sampai nanti sudah puluhan tahun gitu, itu pasti akan terus belajar untuk mengenal diri dalam konteks hubungan ini gitu. Oke. Nah, karena beragam gitu ya, sekarang kita lihat di sini ya. Kita berangkat dari fenomena saat ini. Teman-teman pernah nggak sih di sini merasa bahwa hubungan yang teman-teman punya saat ini, baik itu berpacaran maupun berumah tangga, itu tidak cukup baik karena misalkan melihat konten-konten di media sosial atau melihat hubungan-hubungan orang lain di sekitar teman-teman. Pernah nggak merasa seperti itu? Boleh share mungkin di chat. Teman-teman pernah nggak merasa kayak hubungan aku tuh nggak baik deh, kayaknya hubungan aku tuh nggak cukup baik ketika dibandingkan sama konten-konten yang ada di media sosial, ketika misalkan dibandingkan dengan hubungan-hubungan orang lain di sekitar aku gitu. Pernah nggak merasakan itu? Pernah ya, Luis bilang pernah. Teman-teman yang lain ada yang pernah juga itu. Terkadang bisa sekilas terpikir. Sebetulnya kalau saya lihat ya fenomena ini tuh sekarang lagi marak banget, lagi banyak banget dibahas gitu, terutama membandingkan diri dengan konten-konten yang ada di media sosial. Oh, kamu justru bingung mana yang benar gitu ya. Ini saya ambil contoh di konten TikTok ya teman-teman. Saya ngambil beberapa contoh fenomena ini di konten TikTok. Ini contohnya adalah konten tentang ciri-ciri hubungan yang sehat. Jadi ada seorang konten kreator, dia bikin konten tentang ini loh ciri-ciri hubungan yang sehat. Nggak tahu ya itu berdasarkan dari mana gitu. Apakah berdasarkan pengalaman pribadi atau dari mana, saya juga nggak paham gitu ya. Tapi dia nge-share tentang ini loh ciri-ciri hubungan yang sehat. Gitu ya. Ada 5 poin di sini. Terus yang bagian kanan ada juga seorang konten kreator yang dia mengkampanyekan bahwa sebagai seorang cewek tuh harus matre loh di dalam hubungan gitu. Bahwa sebagai seorang istri itu nantinya jangan mau loh untuk bantu cari nafkah gitu.
si konten kreator ini dia mengampanyekan hal tersebut gitu. Dia bentuknya video ya sebetulnya kalau lebih panjangnya gitu. Ini salah dua contoh yang saya ambil dari TikTok. Yang menarik di sini adalah saya lihat komentarnya, teman-teman. Saya lihat komentar dari konten-konten ini. Ini komentarnya nggak cuma 3 ya, banyak banget sebetulnya komentarnya, ada ribuan di komentar ini. Itu saya nge-capture hanya beberapa karena nggak cukup kalau saya masukin semua. Dan kebanyakan ketika saya baca komentarnya itu banyak yang membandingkan kondisi hubungan yang dia punya saat ini dengan konten yang di-share tersebut oleh si konten kreator gitu. Contohnya nih, di konten yang bicara tentang ciri-ciri hubungan yang sehat. Ada orang yang jadinya merasa bahwa oh ternyata hubungan aku tuh nggak sehat itu loh kalau dibandingkan dengan ciri-ciri hubungan yang sehat dari si konten kreator yang nge-share itu. Gitu. Terus ada juga di orang yang bilang bahwa ini semuanya nggak aku dapetin di hubunganku gitu ya. Gitu. Terus bahkan di sini ada orang yang bertanya gitu, kalau ngambek karena dia slow respon sama nggak di call itu wajar nggak ya gitu. Jadi malah ada yang mempertanyakan gitu kondisi hubungannya sebenarnya wajar nggak sih kalau seperti itu gitu. Nah terus di konten yang sebelahnya nih sebelah kanan itu juga sama gitu. Dia komentarnya tuh banyak yang pada akhirnya jadi mengadu nasib gitu ya, jadi bertanya gitu. Terus ketika nikah begitu dan di tengah jalan ada kegagalan ekonomi, solusinya apakah diceraikan Kak gitu ya. Bahkan dia sampai nanya, diceraikan nggak ya? Karena dia merasa mungkin kondisinya tidak sesuai dengan konten yang disebarkan oleh si influencer tersebut gitu. Terus yang komentar selanjutnya ada yang validasi gitu. Ia setuju bahwa memang seharusnya jadi cewek itu harus matre gitu. Jadi istri itu jangan mau bantu cari nafkah pasangannya dan lain-lain gitu ya. Jadi komentarnya itu memang beragam gitu. Cuma kebanyakan jadinya membandingkan jadi melihat kondisi hubungan yang dia punya saat ini dengan konten yang di-share tersebut gitu. Boleh next Kak Hana. Nah ini juga masih sama gitu ya, masih banyak juga konten-konten di media sosial, di TikTok, gitu. Bahkan saya baru tahu gitu bahwa ada standar pasangan TikTok gitu, standar cewek TikTok, standar cowok TikTok gitu, itu istilah-istilah itu sekarang lagi booming banget gitu. Di TikTok juga ini banyak ya, di TikTok, Instagram gitu, tentang relationship goals itu bentuknya seperti apa sih gitu. Yang sebetulnya itu juga kita nggak paham gitu ya, dasar dari relationship goals yang dimaksudkan dalam konten tersebut itu didasarkan pada hal apa, apakah pada pengalaman pribadi si influencernya atau seperti apa gitu ya. Terus ada juga yang ngebahas tentang ciri cowok berkualitas yang cocok jadi suami ideal gitu, atau ciri cewek yang pantas dijadikan istri gitu. Jadi banyak banget tuh konten-konten seperti itu di media sosial. Makanya tadi ada Mbak Mega ya kalau nggak salah, jadi bingung sebetulnya mana yang benar saking banyaknya standar atau konten-konten yang berseliweran di media sosial tentang hal ini. Gitu. Terus di luar konteks media sosial sebetulnya juga banyak ya kita temui tentang adanya standar-standar mengenai pasangan ideal yang kita dengar dari lingkungan sekitar kita, dari orang tua misalkan, atau dari teman, dari orang-orang terdekat kita gitu, tentang standar pasangan idaman itu seperti apa gitu ya. Misalkan kalau punya pasangan itu harus yang, kalau secara finansial harus udah punya mobil gitu ya, atau misalkan kalau lagi pacaran ya pacarannya harus cowok yang bayarin gitu ya. Itu banyak banget gitu berseliweran tentang standar-standar itu gitu. Terus ada juga fenomena tentang bucin yang berlebihan gitu, sehingga maunya 24/7 tuh nempel terus sama pasangannya, kalau enggak bakal overthinking dan seterusnya gitu. Terus ada juga cemburu yang sangat berlebihan, pokoknya betul-betul menjaga si pasangan biar enggak berkomunikasi atau bersinggungan dengan lawan jenis misalkan gitu ya. Itu juga banyak sekarang. Kira-kira teman-teman pernah mengalami hal ini?
Satu di antaranya tentang fenomena-fenomena ini. Pernah nggak? Kalau pernah, kira-kira pernah mengalami yang mana? Boleh di-share. Misalnya teman-teman kalau berkenan di-share. Ada yang mau share? Pernah mengalami yang mana kira-kira dari fenomena-fenomena ini? Overthinking gitu, overthinking tentang pasangan, misalnya overthinking, atau diselingkuhi. Jadi masa bingung juga dengan kriteria laki-laki yang baik seperti apa, takut ditinggal, attachment berlebihan, standar pasangan ideal. Nah, jadi macam-macam ya ternyata isu-isu ini gitu. Isu-isu ini memang seringkali teman-teman rasakan ya dalam kehidupan berpasangan teman-teman sehari-hari. Attachment dan jenis kepribadian. Oke, jadi banyak banget sebetulnya fenomena-fenomena yang dirasakan oleh teman-teman gitu. Nah, dari sini sebetulnya Kak Riyadi, di luar konteks ternyata salah satu hubungan yang sehat dengan seringnya berkomunikasi dan sebisa mungkin mengurangi medsos, dan saya merasakan itu terlebih tidak punya TikTok di HP. Nah, Kak Riyadi di sini sudah mulai aware gitu ya, sudah mulai menyadari bahwa oh ternyata salah satu hal yang membuat hubungan Riyadi itu berjalan kurang efektif gitu ya, atau kurang sehat yang Riyadi tadi sampaikan, itu adalah karena medsos gitu. Jadi akhirnya Riyadi mengurangi akses terhadap medsos tersebut. Jadi nggak punya TikTok di handphone. Itu sudah mulai masuk ya ke pembahasan kita tentang mengenal diri. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir dampak-dampak dari banyaknya fenomena ini adalah dengan kita mengenal diri kita lebih jauh. Boleh next tanya. Jadi sebetulnya apa sih permasalahan di balik standar dalam hubungan romantis? Kenapa seringkali kita terjebak dalam pola hubungan yang sama dan mengalami kegagalan di dalam suatu hubungan gitu. Jadi alasan kegagalan di dalam hubungan itu polanya sama gitu. Kalaupun tidak sampai gagal, misalkan ketika bertengkar pun polanya sama terus-menerus seperti itu gitu. Sebetulnya apa yang membuat kondisi hubungan itu seperti itu? Yang pertama, dalam konteks ini tuh ada istilah sebetulnya namanya couple social comparison. Jadi memang secara alami gitu ya, kita sebagai individu itu akan membandingkan kondisi kita, dalam hal ini adalah kondisi hubungan yang kita punya dengan pasangan yang lain yang kita lihat, baik itu secara real, misalkan teman-teman terdekat kita gitu ya, atau orang-orang di media sosial, influencer, artis-artis. Jadi sekarang kan cepat banget ya informasi, jadi kita bisa lihat kehidupan mereka gitu. Kemudian secara alami memang muncul standar-standar atau template ideal mengenai suatu hubungan. Ini yang tadi kita bahas ya, contoh-contohnya gitu. Dan di sisi lain, ketika kondisi kita yang kurang mengenal diri kita, pada akhirnya kita jadi akan mengadopsi standar-standar eksternal yang berkaitan dengan pasangan misalkan gitu ya. Ketika kita nggak kenal sama diri, ketika kita nggak tahu sebetulnya apa yang kita cari di dalam suatu hubungan, pada akhirnya kita jadi mengadopsi standar orang lain gitu. Standar orang lain misalkan salah satu teman terdekat kita, dia punya standar kalau punya pasangan itu harus bayarin makan gitu. Karena kita nggak tahu sebetulnya standar kita untuk seorang pasangan itu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita cari dari dalam suatu hubungan, sehingga kita akhirnya jadi ngadopsi, oh ya kayaknya kalau punya pasangan itu memang harus bayarin makan deh gitu. Jadi kita ngadopsi standar-standar tersebut gitu ya. Kemudian ketika kita kurang mengenal diri,
kita jadi sulit untuk bisa menilai keberhasilan hubungan yang kita punya. Karena pada akhirnya kita akan balik lagi menggunakan standar orang lain untuk bisa menilai hubungan kita seberapa jauh hubungan ini dikatakan berjalan dengan baik atau tidak gitu. Dan juga akhirnya jadi sulit membedakan sebetulnya kebutuhan apa yang kita punya dan apa yang dianggap harus dimiliki gitu. Ketika hal ini terjadi, apa sih dampaknya pada hubungan yang kita punya? Yang pertama dampaknya adalah kita jadi merasa terus-menerus kurang di dalam hubungan. Jadi nggak puas terus ya sama hubungan yang kita jalani. Gitu. Terus juga jadi merasa mudah kecewa karena balik lagi ya, kita nggak tahu sebetulnya apa yang kita cari di dalam hubungan, sehingga apa yang dijalani itu ya dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan secara terus-menerus. Gitu. Kehilangan arah dalam hal ini juga kehilangan arah di konteks hubungan. Jadi nggak tahu nih hubungan ini akan dibawa kemana, kemudian akan dijalankannya seperti apa, itu jadi nggak jelas gitu. Ada perasaan insecure juga, terus jadi tidak puas juga pada hubungan, padahal pada saat itu kondisi hubungannya baik-baik aja, nggak ada permasalahan, nggak ada konflik, tapi pada akhirnya tetap merasa tidak puas tadi ya, karena kita nggak paham apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari di hubungan, jadi merasa hubungan ini tidak memuaskan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Karin. Gimana kalau hubungan yang toksik ini karena trauma di masa lalu atau masa kecil? Apakah lebih baik diri kita memperbaiki dan memilih untuk sebaiknya sendiri dulu hingga sembuh? Dan kalau bicara tentang hubungan yang toksik, sebetulnya istilah toksik ini sendiri itu apa gitu? Itu perlu didefinisikan terlebih dahulu, Kak Karin ya. Yang dimaksudkan toksik di sini tuh apa sih? Toksik itu kan sebetulnya bukan kepribadian ya, tapi perilakunya yang toksik gitu. Misalkan perilakunya saling menyakiti. Nah, saling menyakitinya itu yang disebut toksik, bukan personalitinya gitu ya yang toksik. Dan toksik di sini tuh arahnya apa definisinya gitu ya? Karena kan bisa macam-macam toksik menurut saya, bisa jadi berbeda dengan toksik yang Kak dimaksudkan gitu. Jadi didefinisikan gitu, toksik ini tuh bentuknya seperti apa gitu. Dan balik lagi gitu, ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan baik di dalam hubungan ini, kita perlu lihat ke dalam diri kita gitu, pola apa yang sebetulnya terjadi di diri kita. Kalau ada trauma misalkan kata Kak Karin, kita juga sebagai seorang yang pernah mengalami trauma perlu memahami trauma apa sih yang sebetulnya kita alami di masa lalu dan dampaknya untuk kita saat ini tuh apa, di dalam hubungan ini tuh apa. Apakah misalkan sekarang tuh jadi takut banget ditinggalkan gitu, atau sekarang itu jadinya saya itu pengennya dikasih perhatian terus sama si pasangan gitu. Pola-pola itu yang perlu dipahami. Jadi dilihatnya bukan ke orang lain, tapi dilihatnya ke diri. Karena yang merasa punya trauma kan kita sendiri nih. Jadi kita berkaca ke diri, berusaha memahami bahwa pola apa yang ada di dalam diri kita dan dampaknya tuh ke dalam hubungan kita tuh apa. Gitu. Jadi apa nih? Kadang perilaku yang jadi sangat sensitif, seperti bisa emosi meledak karena tidak dikasih kabar dan tidak mendapatkan perhatian. Jadi punya anxiety, pernah mengalami depresi, jadi cukup ke-trigger dengan kondisi ya yang nggak bisa saya kontrol. Ya, berarti kan sini udah ada sedikit pemahaman nih tentang dirinya Kak Karin. Ketika nggak dikasih kabar, bisa jadi meledak secara emosi. Nah itu nanti ya di belakang-belakang kita akan bahas strateginya seperti apa. Tapi gambarannya di sini Kak Karin sudah tahu nih, aku tuh akan terpancing emosinya ketika aku nggak dikasih kabar gitu. Sebetulnya kita juga bisa merefleksikan diri gitu ya.
apa yang terjadi di dalam diri kita ketika kita nggak dikasih kabar sehingga akhirnya emosinya meledak. Apa yang sebetulnya saya butuhkan dari dikasih kabar oleh pasangan? Apakah misalkan saya butuh perhatiannya, karena saya merasa kalau dikasih kabar itu saya merasa diperhatikan, atau misalkan saya itu merasa perlu dikasih kabar karena saya dengan dikasih kabar saya merasa dianggap gitu. Jadi di balik perilaku tersebut sebetulnya ada hal apa sih gitu ya. Jadi nanti ini kita sambil berjalan ya, Karin, nanti mungkin beberapa mungkin saya akan sangkut pautkan dengan ini, tapi prosesnya seperti itu. Jadi kita perlu paham dulu dengan kondisi diri kita, sampai akhirnya kita paham pola-polanya, dan pada akhirnya harapannya hal tersebut akan berdampak baik pada hubungan gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini mengenal diri dan hubungan. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa sih permasalahan di dalam hubungan itu seringkali terulang dengan pola yang sama. Misalkan setiap pasangan kita tidak memberikan kabar, polanya tadi gitu ya, jadi marah, jadi berantem. Pokoknya kalau di pasangan gak ngasih kabar seharian, selalu berantem pada akhirnya ujungnya. Kenapa hal itu selalu terjadi berulang gitu ya? Yang pertama, karena seringkali kita nggak sadar dengan pola diri kita sendiri yang seperti itu. Gitu. Kita nggak sadar bahwa ternyata setiap pasangan saya tidak memberi kabar ke saya dalam satu hari, itu membuat saya merasa sedih, sehingga akhirnya saya jadi marah ke pasangan. Nah, pola-pola itu sebetulnya belum disadari, sehingga jadinya juga tidak ada proses penyelesaian konflik yang efektif gitu. Karena kan kalau kita kalau kita sudah paham dengan pola yang ada di dalam diri kita dan kita dihadapkan pada suatu konflik, fokusnya akan jadi ke penyelesaian konfliknya gitu. Tapi ketika polanya saja kita tidak paham, ya mau gimana kita akan menyelesaikan konfliknya gitu. Kemudian ketika kita tidak memahami diri, kita akan menjalani hubungan itu seperti kita berjalan dengan mata yang tertutup. Jadi kita akan seolah-olah mungkin analoginya kita akan menabrak tembok yang sama secara terus-menerus. Karena kita nggak tahu sebetulnya ini pola permasalahannya itu diawali oleh apa sih gitu, dan apa yang harus dilakukan. Jadi kelihatannya kita sambil tutup mata gitu menjalani kehidupan berpasangan ini. Gitu. Sehingga di sini hubungan yang lebih sehat itu dimulai dari melihat ke dalam diri. Jadi ketika kita menjalani hubungan kemudian dihadapkan pada suatu permasalahan, pada suatu konflik, seringkali yang ditemui ya itu kita langsung menyalahkan pasangannya, gitu, langsung menyalahkan, kamu sih tidak menghubungin aku seharian, kan aku jadinya marah dan seterusnya gitu ya. Tapi kita tidak melihat sebetulnya apa sih yang kita rasakan ketika pasangan kita tidak memberi kabar dalam satu hari. Jadi seringkali itu kita lihatnya kayak eksternal terus ya, tanpa kita lihat ke dalam diri kita gitu, sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita ketika hal tersebut terjadi gitu. Karena pada dasarnya ketika kita sendiri belum kenal dengan diri, gimana kita tahu bahwa pasangan tersebut adalah pasangan yang cocok untuk kita. Dan dengan memahami diri, kita juga bisa paham sebetulnya pemicu emosi kita tuh apa, ya, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita sedih, itu kita jadi paham pola-polanya seperti apa. Kita juga paham gaya komunikasi kita, gitu. Kita tuh seorang yang seperti apa sih kalau dalam berkomunikasi, apakah seorang yang right to the point gitu ya, kalau lagi ada konflik tuh pengennya ngomong langsung gitu, atau gaya komunikasinya pasif agresif atau seperti apa. Kita juga paham pola attachment-nya seperti apa, dan pada akhirnya dengan kita paham hal ini, kita bisa hadir secara utuh
di dalam suatu hubungan. Jadi kita bisa lebih fokus ke dalam hubungan tersebut dibandingkan kita hanya bergelut pada diri sendiri. Gitu. Boleh selanjutnya karena istilah mengenai memahami diri dan mengenal diri di dalam psikologi itu istilahnya adalah self awareness. Jadi teman-teman kalau pengen cari tahu lebih jauh gitu ya di luar kelas bertumbuh ini, teman-teman bisa cari keywordnya dengan self awareness. Self awareness itu apa sih? Self awareness itu adalah kemampuan yang kita punya untuk bisa menyadari perasaan yang kita rasakan, pikiran yang kita miliki, dan tindakan yang kita lakukan. Gitu. Ketika kita punya self awareness yang tinggi, self awareness yang bagus, atau pemahaman diri yang bagus, itu pada akhirnya akan membantu kita untuk mengenali kelebihan diri kita, kekuatan yang kita punya, gitu ya, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, atau kekurangan yang kita punya, gitu, sehingga kita jadi bisa melakukan pengelolaan terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki, gitu. Terus self awareness yang baik juga akan membantu kita jadi punya gambaran yang jelas mengenai perilaku kita. Jadi kita tahu nih alasan kenapa aku jadi suka marah ke pasangan ketika pasangan tidak memberikan kabar harian misalkan, atau kenapa akhirnya aku memilih dia sebagai pasangan aku. Jadi lebih jelas gitu ya alasan-alasan kenapa kita berperilaku demikian. Kita juga jadi lebih tahu tentang kebutuhan kita dan hal penting apa yang sebetulnya kita harapkan atau tujuan apa yang kita punya. Gitu. Selain itu kita juga jadi peka terhadap adanya hubungan antara emosi dan perilaku yang kita lakukan gitu, karena emosi itu datang bersamaan dengan perilaku, tidak emosi itu tidak betul-betul sendiri datangnya gitu ya. Jadi kita bisa paham gitu, oh aku melakukan ini tuh karena begini gitu ya, oh aku tuh merasa sedih karena ini dan seterusnya. Dan dengan punya awareness yang baik juga kita jadi punya batasan pribadi yang baik gitu. Kita tahu batasan-batasan diri kita, misalkan kalau konteksnya hubungan pacaran gitu ya, masih pacaran, batasan secara fisiknya pokoknya aku nggak mau kontak fisik dengan pasanganku sebelum nikah, itu kan udah tahu ya batasan-batasan pribadi. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita, kalau kita tidak paham dengan diri kita, ya seringkali kita nggak punya batasan-batasan itu gitu. Akhirnya jadinya ngikut aja gitu, ngikut arus, bisa ngikut arus dari pasangan, atau bisa ngikut standar-standar yang ada di luar kita. Gitu. Bolehnya kita hanya. Nah ini bentuk-bentuk self awareness ya. Self awareness itu dimulai dari hal yang paling mendasar, atau di sini istilahnya subjective self awareness. Jadi ini dasar banget ya ketika kita menyadari tentang lingkungan sekitar kita. Kita bisa menyadari, kita bisa memberikan reaksi yang tepat dengan lingkungan sekitar kita. Itu awareness yang paling mendasar. Gitu. Misalkan sekarang teman-teman lagi belajar, teman-teman sadar bahwa teman-teman saat ini sedang berada di kelas bertumbuh, sedang mempelajari proses mengenal diri dalam konteks hubungan romantis. Nah, itu juga sebetulnya bagian dari self awareness yang paling mendasar kan ya. Kemudian di atas itu ada istilahnya objective self awareness. Di sini sudah mulai masuk ke dalam diri kita yang lebih dalam. Jadi kita sudah mulai bisa menyadari tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Gitu. Jadi sudah mulai menyadari sebetulnya apa sih yang saya pikirkan ketika saya memilih si A untuk menjadi pasangan saya. Gitu. Sudah mulai menyadari hal-hal tersebut. Gitu. Sudah mulai menyadari kenapa apa yang saya rasakan ketika pasangan saya membatalkan janji nonton, gitu. Itu sudah mulai menyadari. Jadi itu udah mulai caranya ke objective self awareness. Ada lagi yang lebih dalam dari objective self awareness. Kalau di sini istilahnya adalah symbolic self awareness. Jadi ini pemahamannya sudah lebih dalam lagi. Gitu. Di sini konteksnya misalkan kita sudah lebih paham tentang siapa diri kita, identitas diri. Identitas diri itu ya siapa diri kita gitu ya. Kita ini seorang yang seperti apa sih? Tentang kelemahan kelebihan kita, tentang
tujuan kita gitu ya, tujuan hidup yang ingin kita capai, tentang tujuan yang ingin kita dapatkan dalam suatu hubungan, goalsnya itu apa gitu ya, tentang value-value yang kita yakini. Nah ini sudah masuk ke ranah symbolic self-awareness. Jadi ini sudah lebih dalam, dan biasanya ketika kita akan mengambil suatu keputusan, ya ini dipengaruhi oleh symbolic self-awareness ini. Jadi sudah dipengaruhi oleh value-value yang kita yakini, kebutuhan yang kita punya, dan konsep-konsep diri lainnya gitu ya. Ya boleh next ke Hana. Nah, ketika seseorang sudah memiliki self-awareness yang bagus gitu ya, self-awareness yang baik, yang dimana dia bisa memahami diri sendiri, mereka bisa mampu merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan emosinya. Karena seseorang yang sudah aware dengan dirinya, yang sudah sadar dengan dirinya, dia akan merasa bahwa emosi itu adalah bagian dari dirinya, okay? Dan itu valid gitu. Dia bisa menerima emosi yang dia rasakan, gitu, kesedihan yang dia rasakan, rasa kesal atau rasa marah yang dia rasakan, dan pada akhirnya itu akan membuat dia lebih nyaman untuk menunjukkannya, mengekspresikannya. Kemudian mereka yang sudah lebih mengenal diri, mereka juga bisa lebih peka terhadap emosi. Mereka sudah lebih mampu merasa apa sih yang membuat dia sedih, apa sih yang membuat saya marah, apa yang membuat saya cemas. Dia sudah menyadari pola-pola itu. Kemudian kita juga jadi bisa mengelola perasaan lebih baik, karena balik lagi ya tadi, setelah kita menyadari apa yang kita rasakan, kita tahu apa alasannya, pada akhirnya kita juga akan lebih mudah untuk mengelola perasaan kita sehingga jadi lebih baik gitu. Jadi misalkan sebelumnya merasa cemas karena pasangan belum menghubungi gitu, dan kita tahu perasaan cemas itu muncul karena kita tahu perasaan cemas itu muncul karena kita khawatir si pasangan kenapa gitu ya. Dan karena alasan itu, kita akhirnya bisa mengelola perasaan cemas kita dengan lebih baik lagi. Kemudian selain itu, dengan kita lebih memahami diri, kita juga bisa memahami konflik yang sedang terjadi dan proses penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Balik lagi, ketika kita bicara tentang pasangan dan ada konflik di dalam pasangan ini, pasti kita juga punya peran di dalam konflik tersebut. Sehingga akhirnya kita akan merasa ya bahwa diri kita juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gitu. Setelah kita paham arahnya, jadi bukan lagi menyalahkan pasangan, bukan lagi menyalahkan keadaan, tapi lebih kepada berfokus ke penyelesaian konflik yang ada gitu. Terus kemudian dengan mengenal diri, kita juga jadi paham sebetulnya apa yang kita inginkan dan alasannya. Kita jadi tahu gitu, kenapa sih saya pengen punya pasangan yang satu pekerjaan gitu, satu bidang pekerjaan. Kenapa kira-kira gitu, jadi tahu alasannya gitu. Terus sehingga ketika bertindak pun jadi lebih fleksibel gitu, karena yang dituju itu adalah tujuannya. Caranya itu boleh gimana aja, tapi yang penting tujuan dia bisa tercapai gitu. Kemudian kita juga jadi paham tentang nilai diri kita dan berusaha untuk mempertahankannya. Kita jadi paham value-value kita tuh apa. Value seseorang itu kan berbeda gitu ya, apa yang dia yakini dan dia pegang itu berbeda gitu. Mungkin beberapa orang misalkan dia sangat memegang, pokoknya kalau punya pasangan harus satu agama gitu ya, harus satu pandangan terhadap agama gitu. Ya sudah, itu yang dia pegang gitu. Jadi kemanapun dia pergi ketika dia mencari pasangan, ya itu yang dia pegang gitu. Terus pada akhirnya ketika kita sudah paham dengan diri kita, itu juga akan membantu meningkatkan rasa percaya diri kita gitu. Kita jadi lebih pede dengan diri kita, karena ya aku tahu kok apa yang aku mau gitu, aku tahu apa yang aku inginkan, aku tahu apa yang aku butuhkan, jadi ya sudah gitu, dia bisa jalan dengan pede gitu.
Terus juga pada akhirnya tentu akan meningkatkan kebahagiaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup gitu ya, karena dia merasa lebih puas karena sudah fokus ke dirinya gitu. Terus selanjutnya Pak Hani. Nah, tadi kan kita bicara tentang kalau kita punya self awareness yang tinggi, dampaknya apa gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kalau kita punya self awareness yang rendah, punya pemahaman diri yang rendah terhadap diri, maka dampaknya apa gitu ya. Di sini yang pertama, dampaknya adalah kita akan sulit memahami alasan merasa tidak bahagia gitu. Kalau konteksnya di dalam hubungan, kita akan terus-terusan mempertanyakan, kenapa ya kok aku nggak bahagia di hubungan yang ini? Kenapa ya? Apa yang salah dari hubungan yang ini? Apa yang salah dari pasangan saya gitu ya? Jadi akan terus mempertanyakan itu gitu. Kemudian juga akan jadi sulit untuk memahami apa yang perlu diperbaiki di dalam hubungan. Karena balik lagi, kita aja nggak tahu gitu. Sekarang itu posisi kita kalau di garis itu garis yang mana, di standar yang mana gitu. Sehingga ketika kita berusaha memperbaiki hubungan, ya apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Apakah dari segi komunikasinya gitu, pola komunikasinya diperbaiki atau apanya gitu. Karena dasarnya aja kita nggak tahu sebetulnya yang pola yang kita punya dan itu memunculkan konflik itu yang mana gitu. Jadi agak bingung juga gitu ya kalau kita nggak paham tentang diri kita. Terus kepuasan hubungan menurun tentu gitu ya, karena balik lagi tadi merasa tidak bahagia, ada rasa ketidakpuasan ya, tapi menilai hubungan juga merasa bahwa hubungan dia itu tidak berjalan dengan baik gitu. Yang terakhir juga pada akhirnya akan sulit membuat keputusan gitu. Jadi karena dia nggak tahu tentang dirinya, dia nggak tahu apa yang diinginkan, pada akhirnya akan sulit membuat keputusan. Misalkan keputusan tentang ini hubungan mau dibawa kemana ya, mau dilanjutkan atau disudahi gitu. Karena seringkali kalau di ruang konseling itu saya banyak menemukan ini gitu. Justru mereka yang bertanya, kira-kira saya harus mempertahankan hubungan atau menyudahi hubungan ya Mbak gitu. Nah kalau seperti itu kan kita balikin lagi gitu ya, sebetulnya dari kamunya sendiri tuh maunya seperti apa gitu ya, apa yang kamu harapkan dari hubungan, sejauh mana kamu mendapatkan hal-hal tersebut dari hubunganmu saat ini dan seterusnya gitu. Dan itu kembali lagi ke self awareness sebetulnya gitu. Okay. Karena pada akhirnya ketika kita tidak kenal dengan diri kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan gitu, tentang standar-standar hidup kita gitu. Secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita akan menaruh tanggung jawab kebahagiaan kita di pasangan gitu. Jadi ketika pasangan tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut, kita kecewa, kita marah gitu ya. Jadi kita menyalahkan, aduh si pasangan aku ini nggak bisa bikin aku bahagia loh gitu. Ini juga banyak seringkali ya di ruang konseling itu yang dikeluhkan adalah pasangan saya tidak bisa membuat saya bahagia. Tapi ketika saya tanya, memang kamu itu bahagia ketika pasanganmu ngapain sih gitu ya. Mereka juga jadi bingung gitu ya. Aduh saya juga nggak tahu Mbak sebetulnya apa ya yang bisa bikin saya bahagia kalau dari pasangan. Jadi mau gimana pasangan bisa bikin kita bahagia kalau kita sendiri tuh nggak tahu sebetulnya definisi bahagia yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Makanya di sini judulnya self awareness itu dianggap sebagai suatu kunci. Terus selanjutnya Hana. Nah ini ya, jadi dengan memahami diri kita juga bisa memahami kebutuhan, tujuan, keinginan diri kita dalam konteks hubungan gitu. Sebetulnya kita bisa bertanya gitu ke dalam diri kita. Di contoh ya, apa sih yang aku butuhkan ketika aku sedang merasa down dalam hubungan ini gitu ya. Ketika misalkan sedang berkonflik, sedang bertengkar gitu, apa yang aku butuhkan sebetulnya? Apakah komunikasi yang jelas dari pasangan gitu ya. Jadi kita harus duduk bareng mengkomunikasikan permasalahan yang sedang dihadapi, konflik yang sedang dihadapi. Apakah itu yang aku butuhkan? Atau misalkan justru aku butuh ruang untuk menyendiri dulu.
Jadi ketika ada konflik tuh aku justru butuh ruang sendiri dulu, gak usah dulu berhubungan dengan pasangan dulu gitu ya. Atau justru ketika merasa down di dalam hubungan ini, aku tuh butuh sentuhan atau dukungan fisik dari pasangan. Gitu. Jadi kita bisa dengan kita punya self awareness yang baik, gitu, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Karena kan setiap orang pasti berbeda ya. Balik lagi kalau kita lihat orang lain, lihat standar orang, ya mungkin ada orang yang ketika down, ketika berkonflik itu pengennya didatangi, dikasih bunga gitu ya. Tapi ternyata ya itu bukan standar kita. Gitu. Itu bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita misalkan, kebutuhan saya misalkan justru ketika punya konflik dengan pasangan itu, saya butuh ruang untuk sendiri. Saya butuh ruang untuk sendiri terlebih dahulu, baru nanti kemudian ngobrol dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan berbeda gitu. Sehingga kita juga perlu paham tentang pola tersebut. Gitu. Terus misalkan ini ada lagi pertanyaan tentang gimana sih sebetulnya kondisi apa yang sebetulnya membuat aku paling merasa dicintai. Nah kalau kita nggak paham dengan diri, kita juga sulit untuk menjawab ini gitu ya. Apakah ketika pasangan kita mengungkapkan cintanya secara langsung, ya bilang I love you setiap hari misalkan gitu ya, bilang I love you setiap pagi, setiap malam, gitu, apakah dengan cara itu, atau misalkan melalui tindakan kecil sebagai bentuk perhatiannya, misalkan ngasih ngirimin makanan, rujukin makanan gitu ya, pesenin makanan, apakah dengan cara seperti itu, atau misalkan diberikan bunga atau coklat gitu. Jadi dari hal-hal mendasar seperti ini sebetulnya self awareness kita bisa dilatih untuk dibangun gitu. Selanjutnya, teman-teman. Nah, pada akhirnya ketika kita punya pemahaman diri yang baik, punya self awareness yang baik, gitu ya, ini akan membawa kita pada memilih pasangan yang tepat dalam tanda kutip tepat. Tepat di sini tuh tepat di setiap orang juga berbeda ya. Memilih pasangan yang tepat versi saya dan misalkan memilih pasangan yang tepat versinya Kak Meiza tadi itu berbeda gitu ya. Jadi kita perlu paham sebetulnya apa yang kita yakini, value apa yang kita pegang gitu, hal-hal mendasar apa yang bentuknya fundamental yang kita pegang dalam mencari pasangan, kebutuhan apa yang ingin kita penuhi dari suatu hubungan, tujuan apa yang kita inginkan dalam suatu hubungan. Nah dengan itu kita bisa menyesuaikan hal tersebut dengan pasangan yang akan kita pilih nantinya. Gitu. Jadi memilih pasangan bukan lagi menggunakan standar-standar yang ada, standar orang tua misalkan, atau standar standar apa tadi media sosial gitu ya, bukan lagi pakai standar-standar yang sudah ada, melainkan pakai standar yang kita bangun sendiri. Gitu. Terus dengan punya self awareness juga pada akhirnya akan membantu kita menyampaikan kebutuhan kita ke pasangan secara jelas. Jadi bukan lagi menuntut pasangan untuk ayo dong effortnya mana sih, kok kamu kayaknya nggak ada effort banget misalkan gitu ya, kok kamu effortnya bare minimum banget sih misalkan, seperti itu kita bilang ke pasangan gitu ya, kan nggak jelas gitu ya effort yang dimaksudkan itu apa sih, memang apa yang kamu harapkan dari pasanganmu itu, kebutuhan apa yang kamu ingin pasanganmu penuhi sebetulnya gitu ya. Jadi ketika kita mengungkapkan sesuatu itu jelas gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan dari pasangan kita untuk berikan ke kita. Ya, jadi nggak lagi cuma nyalahin pasangan gitu. Kamu sih nggak perhatian misalkan, atau kamu tuh effortnya nggak ada banget dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan seperti itu yang disampaikan. Lebih kepada mengungkapkan apa yang dirasakan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh pasangan. Gitu. Jadi lebih sehat komunikasinya juga, komunikasinya lebih sehat, boundariesnya juga lebih jelas karena udah tahu tadi ya apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dan lain-lain. Itu pada akhirnya kondisi ini diharapkan bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat. Hubungan yang lebih sehat di sini maksudnya adalah hubungan yang sama-sama saling menghargai gitu ya, satu sama lain. Jadi
tidak hanya menuntut ke pasangan atau misalkan hanya berfokus pada satu pihak saja, tapi sama-sama saling menghargai, sama-sama saling memberikan empati satu sama lain, sehingga pada akhirnya di dalam hubungan ini bisa tumbuh secara bersama-sama juga. Gitu. Selanjutnya sama, ya, karena pada dasarnya hubungan itu adalah sebuah kerjasama tim. Ada beberapa yang komen di chat, nanti mungkinnya kita bahas setelah sesi pematerian selesai biar semuanya kita coba tersampaikan dulu. Oke, jadi hubungan itu seperti kerjasama tim ya teman-teman. Jadi fokusnya bukan hanya cowok harus pengertian sama ceweknya gitu ya, atau suami yang harus pengertian sama istrinya secara terus-menerus, atau istri yang harus selalu melayani suami gitu, bukan seperti itu gitu. Tapi memang ada hubungan timbal balik, kerjasama di antara suami dan istri, di antara pasangan satu dengan pasangan yang lain gitu. Dan dalam proses ini juga bukan saling menyalahkan atau saling menuntut gitu. Jadi isinya tuh bukan tuntutan kamu tuh sebagai istri itu 1, 2, 3, 4, 5, bukan itu gitu ya. Dan kamu misalkan sebagai suami adalah ini tuntutannya, bukan seperti itu gitu ya. Tapi memang bentuknya tuh saling kerjasama gitu ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama juga gitu. Tujuannya tuh bisa mulai dari tujuan yang kecil gitu ya, tujuan misalkan kalau di rumah tangga tujuannya secara finansial, misalkan tahun pertama ingin punya rumah gitu. Nah, jadi fokusnya ke tujuan itu gitu, bukan lagi saling menuntut atau menyalahkan. Oke, nah dengan adanya kemampuan untuk mengenal diri, kemampuan untuk paham mengenai pola pikir dan perilaku diri, itu sudah menjadi step awal yang sangat baik gitu ya. Sudah menjadi step awal yang bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat gitu. Karena ketika kita sudah mengenal diri kita gitu ya, kita sudah tahu pola-pola saya itu seperti ini, kita bisa memberikan kesuksesan ke pasangan gitu. Kita bisa mulai mempelajari pola yang terjadi di pasangan. Kan itu juga sebetulnya penting ya, karena dalam hubungan itu kan kita bukan hanya perlu mengenal diri, tapi perlu mengenal pasangan gitu. Nah, ketika kita sudah tahu pola-pola dalam diri kita juga pada akhirnya bisa mempelajari pola-pola yang ada di pasangan. Pasangan saya itu marah tuh ketika saya misalkan lupa cuci piring gitu ya. Kenapa gitu ya, kenapa si pasangan itu kalau saya lupa cuci piring dia marah gitu, apa yang sebetulnya dia butuhkan gitu. Ternyata pasangan saya itu memang orangnya bersihan banget, dia nggak suka kalau ada sesuatu hal yang berantakan gitu. Jadi paham pola-pola tersebut gitu. Akhirnya kita jadi punya banyak informasi tentang pasangan, kita udah punya cukup informasi tentang diri kita nih, terus kemudian kita punya cukup banyak informasi tentang pasangan. Nah, pada akhirnya ketika dihadapkan pada suatu konflik, itu kita jadi semakin siap gitu, karena kita udah sama-sama tahu pola satu sama lain seperti apa gitu ya. Dan di dalam hubungan juga perlu ada yang namanya mutual understanding. Jadi ada keselarasan di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya gitu. Misalkan kalau kasus yang sering kali muncul itu adalah ketika di pasangan si cewek gitu ya, dia menuntut ingin selalu dihubungi oleh pasangannya, oleh si cowok gitu ya, karena dengan itu dia merasa aman gitu, merasa tidak khawatir. Kalau nggak ada kabar dari pasangannya, dia tuh khawatir gitu, khawatir cowoknya kenapa-napa, misalkan kayak gitu. Tapi di sisi lain, si cowok ini adalah tipe orang yang ketika dia bekerja, dia agak sulit untuk membagi fokusnya dengan handphone atau dengan WhatsApp gitu, karena misalkan pekerjaannya di lapangan gitu ya, susah sinyal lah, terus juga ya agak sulit untuk dia harus buka handphone terus-menerus ngabarin pasangannya gitu. Ini kan ada satu kebutuhan yang perlu dipenuhi di sisi wanita, tapi ada satu hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh si cowok gitu. Dengan kita paham bahwa
polanya si cewek begini, polanya si cowok begini, terus pada akhirnya yang dilihat adalah bukan lagi saling menyalahkan, tapi yang dilihat adalah gimana caranya kebutuhan si cewek ini bisa tetap terpenuhi dan si cowok ini tidak merasa terbebani. Nah, jadi fokusnya udah ke situ, bukan lagi fokusnya nyalahin si cewek, nyalahin si cowok, kamu kalau kayak gitu tuh nggak sayang berarti sama aku karena kamu ngebiarin aku khawatir misalkan gitu ya, atau misalkan si cowok yang nyalahin si ceweknya gitu karena merasa selalu dituntut terus-terusan gitu. Jadi bukan ke sana arahnya, tapi lebih kepada pada akhirnya melihat dengan adanya perbedaan kondisi tersebut apa yang bisa dilakukan gitu. Apa yang ternyata yang bisa dilakukan adalah jalan tengahnya ya, si cowok itu setiap pagi dia ngasih kabar, ngasih tahu tentang agendanya hari ini dia mau kemana aja misalkan gitu kan. Jadi pada akhirnya si cewek juga merasa tenang gitu, karena kan tadi yang bikin berantem adalah ketika nggak dikabarin itu ceweknya yang merasa khawatir gitu. Jadi eh, jadi tahu gitu penyelesaian konfliknya seperti apa ketika memang ada kerjasama tim yang baik di dalam hubungan ini gitu. Nextnya Pak Hana. Oke, nextnya itu kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan self-awareness atau pemahaman diri dalam konteks hubungan itu seperti apa. Ini kan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, terus gimana caranya untuk kita bisa lebih mengenal diri dalam konteks hubungan ini. Yang pertama, kita perlu menyadari pola diri di dalam hubungan. Balik lagi ya, kita perlu tahu sebetulnya pola munculnya perilaku kita, pola munculnya emosi kita itu seperti apa. Karena ini pasti dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Tadi ya ada salah satu teman di sini yang cerita bahwa dia sempat punya trauma di masa lalu gitu ya, dan itu pada akhirnya berdampak pada saat ini. Nah, pola itu juga perlu kita pahami. Apa sih yang membuat saya sekarang kalau pasangan tidak memberikan kabar itu saya jadi besar gitu ya, saya jadi nggak tenang, perasaan saya nggak tenang, tapi yang saya munculkan ke pasangan justru marah, meledak-ledak gitu. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi di diri saya gitu. Jadi kita mulai menyadari dulu pola-pola itu, sehingga ketika terjadi konflik atau terjadi permasalahan itu fokusnya tidak langsung mencari apa yang salah dengan pasangan kita gitu. Karena seringkali yang ditemui adalah ketika bertengkar gitu ya, yang dilihat adalah kamu sih si pasangan kita sih dia nggak ngasih kabar jadi aku marahkan gitu. Seringkali yang ditemui itu gitu ya. Lihatnya tuh ke sisi eksternal, ke sisi pasangan, apa yang pasangan kita lakukan gitu. Yang dilihat adalah itu, bukan lihat ke dalam diri kita. Justru sebetulnya apa yang kita butuhkan ya, ketika si pasangan kita ini tuh nggak ngasih kabar, apa yang hilang dari diri kita ketika si pasangan ini nggak ngasih kabar. Itu yang seringkali luput. Jadi kita perlu menyadari itu. Gimana caranya untuk meningkatkan kesadaran tersebut? Di sini kita bisa coba untuk merefleksikan diri, gitu ya. Mulai merenung gitu ya, mulai memikirkan kira-kira misalkan ketika ada konflik dengan pasangan itu respon kita seperti apa sih? Ketika misalkan bertengkar dengan pasangan, respon kita seperti apa sih? Apakah kita terus-terusan menyalahkan pasangan gitu? Atau seperti apa responnya? Terus kemudian juga bisa mempertanyakan ke dalam diri, ketika kita merasa tidak aman tuh, respon kita tuh menjauh atau justru jadi clingy ke pasangan. Jadi merasa tidak aman tuh kayak misalkan tadi ya ngerasa lagi ada masalah, terus kemudian merasa katanya hubungannya nggak baik-baik aja. Nah ketika itu tuh responnya seperti apa gitu? Apakah justru ngasih jarak ke pasangan atau clingy, dan apa yang membuat kita menjauh dari pasangan gitu? Apakah misalkan kita memilih menjauh itu karena pengen dikejar gitu ya, atau misalkan memilih menjauh karena ingin menenangkan diri, atau mungkin
takut merasa lebih tersakiti sehingga akhirnya memilih untuk menjauh atau apa. Jadi mulai merefleksikan hal-hal tersebut. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya dengan kita menyadari pola ini, kita bisa mengenali pemicu munculnya emosi yang intens di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya fokus ke pengelolaan. Gitu. Jadi sebetulnya kan harapan jauhnya itu, tujuan lebih jauhnya itu adalah agar polanya tidak selalu berulang gitu ya, pola permasalahan yang terjadi di dalam hubungan itu tidak selalu berulang. Nah, jadi dimulai dari kita kenal dulu pemicunya apa, sehingga kita jadi tahu gimana sih cara mengatasi kondisi tersebut gitu, dan pada akhirnya polanya jadi tidak berulang secara terus-menerus gitu. Boleh next Kak Hana. Nah, strategi selanjutnya adalah kita juga perlu belajar memahami kebutuhan diri. Jadi fokusnya bukan hanya mencari pasangan yang ideal menurut versi kita, tapi kita juga paham gitu apa yang membuat kita membutuhkan hal tersebut, apa yang sebetulnya kita butuhkan di dalam suatu hubungan sehingga kita merasa dicintai dan merasa aman di dalam hubungan itu. Gitu. Apakah misalkan yang kita butuhkan adalah perhatian dari pasangan. Perhatian yang dimaksudkan misalkan perhatian dalam bentuk dia membantu kita ketika kita mengalami kesulitan, atau misalkan kalau konteks rumah tangga, bentuk perhatian diharapkan adalah dia bisa bantu mengurusi urusan-urusan rumah tangga kayak mencuci, mengepel gitu ya. Nah, jadi kita bisa paham tentang kebutuhan diri kita, sehingga yang dilihat itu ketika mencari pasangan itu bukan lagi pakai standar-standar yang ada di luar sana, tapi memang based on kebutuhan yang kita punya atau harapan yang kita inginkan dalam konteks hubungan ini. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita juga perlu merefleksikan diri gitu. Apa sih yang sebetulnya membuat kita merasa dicintai? Ya, apakah dari sentuhan gitu ya? Apakah dari perhatian? Mungkin ini istilahnya kalau sekarang tuh love language gitu ya. Kira-kira apa sih love language saya itu ya, kapan saya merasa dicintai gitu, apakah ketika dibantu, dikasih hadiah atau apa gitu. Terus juga bisa bertanya kepada diri, kapan aku merasa tidak aman di dalam hubungan, apakah ketika pasangan tidak menghubungiku dalam satu hari, atau misalkan apakah ketika pasangan punya teman cewek gitu ya, punya teman dekat cewek atau lawan jenis, atau apa gitu. Itu juga bisa direfleksikan ke dalam diri. Kemudian juga bisa coba merefleksikan apa sih yang sebetulnya saya butuhkan ketika sedang ada konflik dengan pasangan. Apakah saya butuh didekati gitu, butuh dipupuk gitu ya istilahnya, dirayu, dipupuk gitu, atau justru saya butuh diberikan ruang untuk saya berpikir sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi kita perlu mengenali kebutuhan diri dan tidak hanya mencari pasangan yang ideal saja. Tujuannya ketika kita paham tentang apa yang kita butuhkan, itu kita bisa komunikasikan dengan baik ke pasangan. Gitu. Karena pada dasarnya kita tidak bisa meminta orang lain memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita sadari. Gitu. Balik lagi tadi ya, contohnya seperti misalkan kalau yang saya temui ya di ruang konseling itu ada salah satu pasangan, misalkan si ceweknya ini atau istrinya merasa bahwa cowoknya tuh nggak ada effort, suaminya tuh kok kayaknya kurang effort banget ya gitu. Pasangan saya tuh kurang effort banget mbak, dia tuh nggak ada effortnya gitu, semua saya yang ngelakuin kan gitu ya. Nah, terus ketika saya kembali nanya, memang mbak ini berharap effort yang diberikan suami itu seperti apa sih? Apa yang mbak harapkan suami bisa penuhi? Nah, terkadang dia juga bingung gitu sebetulnya apa yang dia inginkan tentang pasangan atau dia harapkan bisa pasangannya lakukan gitu. Jadi agak sulit gitu kita menuntut seseorang untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kita sendiri tidak tahu sebetulnya kebutuhan apa yang kita inginkan atau kebutuhan apa yang ingin kita penuhi dari orang tersebut gitu. Selanjutnya masih
masih strategi juga, masih strategi untuk meningkatkan self awareness. Yang pertama, selanjutnya adalah kita perlu berlatih untuk merefleksikan diri tadi ya. Refleksi diri itu ya terus menerus dilakukan, jadi nggak ada titik berhentinya gitu. Karena balik lagi ya, di situ kan dinamis gitu ya, semua berkembang sehingga nggak ada titik selesainya kita untuk belajar mengenal diri kita. Jadi itu continue untuk dilakukan, melakukan refleksi diri, dan juga perlu adanya kejujuran terhadap diri. Itu kejujuran di sini adalah ya kita mengakui bahwa oh aku tuh ternyata merasa sedih ketika pasanganku tidak menepati janji temunya gitu. Kita udah janjian untuk nonton, ternyata pasangan saya membatalkannya secara sepihak dan aku sedih. Nah itu perlu diakui dulu bahwa aku sedih karena hal tersebut. Gitu ya. Karena jujur dan menerima itu adalah langkah awal untuk proses selanjutnya, gitu. Untuk proses di mana pada akhirnya kita akan mengelola diri kita sehingga kita bisa merespon kondisinya lebih baik. Gitu. Dan refleksi ini bukan bentuk menyalahkan diri ya. Refleksi itu bukan akhirnya memberi penilaian bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau benar, tepat atau tidak tepat, tapi lebih kepada menemukan makna dari pengalaman yang kita punya. Gitu. Misalkan kayak tadi ya, salah satu contohnya adalah merasa sedih ketika janji yang sudah dibuat itu dibatalkan pihak. Gitu. Nah, yang kita lakukan ketika melakukan refleksi diri itu bukan memberikan penilaian, oh harusnya aku nggak boleh sedih, gitu ya. Harusnya aku bisa nerima, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada kita mempertanyakan diri, gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bikin saya sedih ketika janji untuk nonton nanti dibatalkan? Gitu. Apa sih yang bikin saya sedih ketika pasangan saya atau suami saya tidak memberikan kabar seharian, seperti itu. Jadi bukan ngasih judgement itu benar apa enggak, tepat atau tidak gitu ya, tapi lebih kepada pencarian maknanya. Caranya untuk bisa refleksi diri banyak sebetulnya gitu ya. Salah satunya akan melalui journaling. Journalingnya bukan artinya harus menuliskan cerita satu hari secara penuh gitu ya. Tapi journaling di sini misalkan kita lebih kepada pada situasi apa emosi kita terpancing gitu ya. Misalkan pada situasi tadi tuh saya merasa sedih ketika janji kita untuk nonton bareng dibatalkan oleh pasangan gitu. Terus di balik itu sebetulnya apa yang kita pikirkan? Di balik itu misalkan ya saya kecewa karena misalkan saya sudah mempersiapkan baju yang mau saya gunakan, saya udah meluangkan waktu, saya udah membatalkan janji dengan teman yang lain, dan seterusnya. Jadi jurnalnya bentuknya seperti itu, bukannya harus menceritakan secara full seharian seperti apa. Terus bisa juga dengan kita memberikan jeda pada waktu tertentu gitu ya, ketika kita dihadapkan pada suatu situasi tertentu atau suatu permasalahan tertentu. Gitu. Dengan memberi jeda ini, kita juga bisa memperhatikan apa yang kita pikirkan dan reaksi yang kita tampilkan. Gitu. Jadi tidak harus langsung merespon ketika misalkan pasangan kita membatalkan janji, terus kemudian kita harus langsung merespon, tidak harus seperti itu. Kita bisa ngasih jeda dulu, ngasih jarak dulu, sambil kita berpikir sebetulnya apa sih rasakan, apa yang aku pikirkan gitu ya. Nah, terus cara lain yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan diskusi terbuka bersama pasangan. Gitu. Jadi kita bisa mulai berani untuk mengungkapkan perasaan yang kita rasakan tanpa menyalahkan pasangan kita. Gitu contohnya di sini seringkali ya ketika kita berdiskusi mengenai suatu konflik itu kita fokusnya tuh pada si pasangan, akhirnya kita jadi menyalahkan pasangan. Kamu sih batalin janji gitu, kamu sih batalin janji kita nonton, kan aku jadinya kesel, kan aku jadinya marah gitu. Yang di state itu adalah kesalahan si pasangan. Seringkali yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu seperti itu gitu.
Namun sebetulnya yang sebaiknya dilakukan adalah kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Aku tuh kecewa loh, gitu ya. Aku kecewa loh ketika kamu membatalkan janji nonton kita besok, gitu ya. Karena misalkan aku tuh udah menyiapkan baju, gitu ya. Aku tuh udah ngebatalin janjiku sama teman-teman kantorku. Aku udah ke salon, misalkan gitu ya. Jadi aku merasa kecewa, gitu. Jadi di sini diskusi terbuka yang dimaksudkan adalah mengungkapkan perasaan kita tanpa menyalahkan pasangan. Gitu. Jadi fokusnya pure pada apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, bukan lagi ke pasangan, apa yang pasangan lakukan dan itu jadi disalahkan. Nextnya, Kak Hana. Nah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Strategi selanjutnya adalah mengembangkan rasa ingin tahu, bukan penghakiman. Ini juga tadi yang seperti dibahas sedikit. Jadi self awareness itu pemahaman terhadap diri itu bukan tentang kita menilai diri kita baik atau buruk, bukan tentang apa yang kita lakukan itu tepat atau tidak tepat, tapi lebih kepada kita mendalami diri kita. Kita penasaran terhadap apa yang terjadi di balik perilaku yang kita tunjukkan ke pasangan ketika berkonflik misalkan, gitu ya. Jadi tujuan untuk meningkatkan self awareness ini bukan untuk penghakiman pada akhirnya, tapi lebih kepada kita memberikan ruang pada diri kita untuk bertumbuh juga. Gitu. Nextnya, Kak Hana. Oke, ini yang terakhir, strategi yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan self awareness dalam konteks hubungan adalah dengan mengkomunikasikan secara terbuka ke pasangan, gitu, atau istilahnya adalah assertive communication, komunikasi yang asertif, yang terbuka ke pasangan. Sehingga dalam konteks ini kita perlu menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan kebutuhan kita secara jujur ke pasangan, gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap pasangan juga, gitu. Karena seringkali yang saya temui di ruang konseling juga ya banyak klien yang merasa bahwa dirinya tidak bisa dipahami oleh pasangan, gitu. Pasangan aku tuh nggak bisa ngertiin aku banget loh. Banyak yang mengeluhkan seperti itu, gitu ya. Tapi ketika saya tanya gitu, apakah kamu pernah menyampaikan tentang apa yang kamu harapkan mengenai pasanganmu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan terkait dengan pasanganmu, kamu pernah menyampaikan hal itu tidak? Seringkali jawabannya adalah tidak pernah. Gitu. Saya nggak pernah sebetulnya Mbak betul-betul menyampaikan apa yang saya rasakan, gitu. Ya gimana pasangan kita bisa tahu, gitu ya, kalau kita tidak menyampaikan hal tersebut, gitu. Apa yang kita harapkan, gitu. Apakah kita berharap si pasangan itu tahu membaca kita, menata-nata kebutuhan kita tanpa kita sampaikan secara langsung, gitu? Kan agak sulit juga ya kalau seperti itu, gitu. Gimana pasangan tahu apa yang kita butuhkan kalau kita tidak terbuka, gitu. Di sini contohnya komunikasi yang asertif atau komunikasi yang terbuka itu adalah kita menyampaikan bahwa aku sadar kalau aku memang butuh waktu sendiri sebelum bisa ngobrol ketika marah, gitu ya. Jadi ketika ada konflik, terus misalkan yang satu itu memang butuh waktu untuk berpikir sendiri terlebih dahulu, yang satu memang misalkan tipenya inginnya cepat diselesaikan kalau ada masalah, gitu. Ya kita bisa bilang gitu dengan komunikasi yang asertif bahwa ya aku menyadari bahwa aku itu adalah tipe orang yang butuh waktu sendiri dulu untuk bisa ngobrol ketika marah, gitu ya. Jadi saya minta waktu misalkan 1 jam untuk saya menenangkan diri, baru kemudian kita ngobrol, gitu. Jadi kan lebih enak, gitu ya, karena sudah dikomunikasikan secara terbuka. Atau misalkan kita menyampaikan nih bahwa aku merasa lebih tenang kalau kamu memberikan kabar singkat ketika sibuk, gitu. Jadi fokusnya itu tidak lagi menyalahkan pasangan, gitu. Pasangan yang kamu sih nggak pernah ngasih kabar, gitu ya, tentang sibuk nggak pernah ngasih kabar, bukan seperti itu, tapi fokus ke menyampaikan apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan, gitu. Nextnya, Kak Hana.
Rumah kelas sudah selesai ya. Jadi semakin kita paham terhadap diri, harapannya semakin siap juga kita untuk mencintai seseorang gitu ya, atau membangun hubungan yang lebih sehat dengan seseorang. Gitu teman-teman untuk pemaparan materi di hari ini, di kelas bertumbuh hari ini. Oke, makasih banyak Kak Dia atas penjelasannya. Sekarang kita mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya boleh ditulis. Tapi beberapa sudah ada juga ya Kak Dia ya yang sudah nulis di chat. Kita mau dari yang chat dulu atau mau dari yang raise hand dulu nih Kak Dia? Mungkin dari chat dulu ya, tadi soalnya ada beberapa yang saya masih kasih penjelasan tidak bertanya gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin pertama tadi dari Kak Karin ya, tadi sempat bertanya gimana kalau hubungan yang toksik ini karena trauma di masa lalu atau masa kecil. Apakah lebih baik dari kita memperbaiki dan memilih untuk sendiri dulu hingga sembuh? Perilaku yang jadi sangat sensitif seperti bisa emosi meledak-ledak karena tidak dikasih kabar dan tidak mendapatkan perhatian. Saya punya anxiety dan mengalami depresi sehingga cukup ke-trigger dengan kondisi yang nggak bisa saya kontrol. Oke, jadi ada masalah di internal gitu ya, di diri sendiri. Kira-kira apakah harus selesai dengan itu dulu atau sendiri dulu gitu ya? Kayaknya pertanyaan dari kakak. Kalau bicara tentang apakah harus selesai dengan diri dan apakah itu bisa berjalan dengan waktu gitu ya, meskipun punya pasangan secara langsung gitu, itu sebetulnya ya kembali ke ini sih bahasan kita sekarang gitu, tentang pemahaman diri ya. Selama Karin paham tentang polanya, ini kan di bawahnya juga udah ada ini ya lanjutannya gitu, perilakunya jadi sangat sensitif dan seterusnya. Kemudian ada juga pemahaman bahwa saya cenderung yang kedua, saya merasa aman jika dikasih kabar dan merasa dianggap, cukup membuat saya tenang dan nyaman gitu. Artinya Kak Karin di sini sudah paham dengan pola yang ada dalam diri Kak Karin gitu, pola internalnya gitu ya, karena Kak Karin merasa dulu ada pengalaman traumatis yang berdampak pada hubungan Kak Karin saat ini gitu. Kak Karin paham bahwa ada itu, Pak Karin juga sudah paham gitu ya polanya, bahwa ketika si pasangan tidak ngasih kabar itu, Kak Karin merasa tidak tenang gitu ya, tidak tenang, tidak nyaman, terus akan merasa lebih aman ketika dikasih kabar gitu ya, dan merasa dianggap. Nah, artinya Kak Karin sudah menyadari gitu bahwa pola tersebut memang ada di dalam diri Kak Karin. Artinya bentuk emosional yang keluar, bentuk kemarahan intens yang Kak Karin tunjukkan ke pasangan itu, di balik itu adalah Kak Karin punya kebutuhan untuk diberikan kabar gitu ya, untuk merasa lebih aman, merasa lebih nyaman ketika pasangan memberikan kabar gitu. Kabar yang dimaksudkan juga bisa lebih spesifik, misalkan kabar seperti apa gitu ya, apakah kabar harus 24/7 gitu, atau misalkan cukup kabar pasangan lagi di mana sekarang gitu ya, atau misalkan hari ini dia di mana gitu. Nah itu juga bisa di state lebih jelas gitu, sehingga akhirnya harapannya itu bisa dikomunikasikan ke pasangan gitu, disampaikan ke pasangan bahwa saya punya kebutuhan, saya akan merasa lebih aman, akan merasa lebih nyaman ketika kamu ngasih kabar loh ke saya gitu. Gak usah muluk-muluk, misalkan ngasih kabarnya nggak harus tiap menit ngasih kabar ke saya gitu, cukup saya tahu kamu ada di mana di hari itu gitu, atau cukup saya tahu misalkan pagi kamu di mana, siang kamu di mana, sore kamu di mana, itu udah cukup buat saya, seperti itu gitu ya. Nah nanti kita lihat respon pasangan gitu, kira-kira pasangan bisa memenuhi kebutuhan itu atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, karena misalkan kerjaannya susah sinyal di lapangan gitu, di pedalaman gitu, nah kira-kira solusinya apa gitu. Jadi yang dicari itu fokusnya ke solusinya, bukan lagi nyalahin pasangan yang misalkan nggak ngasih kabar, atau nyalahin diri yang suka meledak-ledak ketika pasangan nggak ngasih kabar. Jadi bukan lagi fokusnya menyalahkan diri atau menyalahkan pasangan, tapi lebih kepada oke, saya paham saya punya pola ini,
karena masa lalu saya seperti ini, tapi apa yang bisa saya perbaiki sekarang gitu. Jadi fokusnya lebih ke sana. Jadi selama tahu apa yang titik-titik sensitifnya dalam hal apa, gitu ya, karena kondisi yang dimiliki sama diri dan bisa menyepakati apa solusinya bersama pasangan, sebetulnya fine-fine aja ya Kak Dia ya. Betul. Oke, semoga menjawab ya Kak Karin ya. Kita supaya bisa berlanjut juga nih ke pertanyaan berikutnya. Next ada pertanyaan dari Kak Bernadetta. Kalau misal ada saat ada konflik, gabungan antara harus diselesaikan di hari yang sama dan kadang butuh waktu sendiri, termasuk mengenal diri sendiri, dan bagaimana menilai tindakan yang diambil sudah tepat atau sesuai. Jadi ada dua kebutuhan, mungkin ya. Gimana kita menilainya ini sudah tepat atau belum tindakannya gitu ya, Kak Tia. Jadi kadang merasa butuh waktu sendiri, tapi merasa juga harus diselesaikan gitu ya. Ketika ada di dua kondisi tersebut, ya kita bisa lihat gitu ya, lihat pro kontra apa kira-kira gitu ya. Ketika memang merasa bahwa itu harus diselesaikan saat ini, kira-kira memungkinkan atau tidak gitu kondisinya. Misalkan lihat dalam sumber daya atau kapasitas diri gitu. Kondisi aku saat ini lagi stabil nggak ya secara emosi kan gitu ya. Karena kan kalau kondisi kita lagi nggak stabil secara emosi, seringkali jadi nggak objektif gitu ya ketika kita menyelesaikan permasalahan. Jadi perlu dilihat juga faktor-faktor itu. Kalau saya mau ngambil keputusan ini atau mau menyelesaikan ini di detik ini juga, aku ini siap apa enggak gitu, kondisi aku siap apa enggak, siap secara emosi atau enggak gitu, atau malah nantinya jadi malah meledak-ledak gitu, malah jadi bahasan masalahnya tuh kemana-mana, yang tadinya fokusnya masalahnya A malah merembet ke B, C, D, E karena misalkan kondisinya lagi nggak stabil secara emosi gitu. Itu perlu diperhatikan juga gitu ya. Terus lihat juga kondisi pasangan gitu, pasangan siap apa enggak gitu. Kalau misalkan konteksnya tidak bertemu secara langsung, misalkan dia lagi sibuk apa enggak gitu. Jangan sampai niatnya kita mau menyelesaikan permasalahan, tapi misalkan si pasangannya lagi sibuk bekerja, terus kita maksa pengen nyelesainya lewat chat, tapi si pasangan misalkan lama balasnya, kan akhirnya jadi kesel sendiri juga gitu ya, ini gimana sih kok si pasangan malah cuek gitu, orang saya mau beresin masalah sekarang gitu, tapi dia malah nggak ngebales gimana gitu. Jadi perlu lihat kondisi-kondisi juga gitu. Kalau memang Kak Bernadetta merasa bingung gitu, ini harus diselesaikan sekarang atau ditunda ya, atau nanti ya, tunggu saya tenang ambil jeda dulu terus penting apa gitu. Jadi mengenal diri itu nggak hanya langsung ke kesimpulan, oh saya harus nunggu jeda dulu gitu, saya harus nyelesain sekarang dulu gitu. Memang gitu, misalkan Kak Bernadetta cenderung lebih senang ketika ada konflik itu menenangkan diri dulu biar misalkan objektif nantinya gitu. Tapi di situasi-situasi tertentu mungkin ya hal tersebut tidak bisa dilakukan gitu, karena memang harus ambil keputusan yang cepat gitu. Nah, itu juga perlu disadari ya kalau pola itu, jadi nggak akhirnya jadi strict terus ke satu cara terus ya, karena misalkan terasa bahwa karakternya adalah seperti itu gitu. Baik Kak. Jadi nggak saklek harus salah satu gitu ya, tetap melihat situasi juga, kesiapan diri dan pasangan kira-kira mana yang paling nyaman gitu. Betul. Oke, kita next dulu ya Kak Bernadette ya. Next ada pertanyaan dari Kak Fitri. Sebenarnya dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan itu, apakah ada role salah atau benarnya nggak sih? Kalau untuk mengambil keputusan mengakhiri atau melanjutkan hubungan ya, rulesnya apa sih sebetulnya gitu? Ya rulesnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Sebetulnya kalau kita udah ada di akhir hubungan gitu ya, mempertanyakan ini saya harus mengakhiri atau melanjutkan tuh, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau misalkan mau kita lanjutkan, apa yang membuat kita merasa harus melanjutkan hubungan ini gitu ya? Apa sih yang membuat kita kok merasa perlu melanjutkan hubungan ini? Terus setelah kita tahu nih apa yang membuat kita ingin melanjutkan hubungan ini, kita lihat misalkan konsekuensinya apa.
eh, ketika misalkan nih kita ingin melanjutkan hubungan, kita bingung antara melanjutkan atau memutuskan karena misalkan kurang direstui oleh orang tua gitu ya. Akan alasannya itu kurang direstui oleh orang tua. Ya kita perlu tahu gitu. Ya, saya ingin tetap melanjutkan hubungan karena misalkan kita udah sama-sama saling percaya, udah satu visi misi, misalkan udah punya banyak mimpi yang akan dilakukan bersama gitu. Tapi di balik itu saya tahu konsekuensinya adalah hubungan ini tidak terlalu direstui oleh orang tua. Mungkin ke depannya hubungan ini akan ada konflik dengan orang tua misalkan gitu ya. Jadi kita juga ketika mau mengambil keputusan itu kita perlu tahu juga konsekuensinya gitu. Jadi nggak ada rules benar salahnya atau cara untuk menentukan mengambil keputusan melanjutkan hubungan atau tidak itu gimana caranya tuh sebetulnya nggak ada yang perfect juga ya. Tapi kita juga perlu menyadari itu hal-hal itu gitu. Apa yang membuat kita ingin melanjutkan hubungan? Kalau ini hubungan dilanjutkan, konsekuensinya apa? Ke diri kita terutama ya. Konsekuensi ke diri kita apa? Misalkan tadi mungkin orang tua, hubungan sama orang tua jadi tidak terlalu baik gitu. Terus apalagi gitu. Dengan konsekuensi tersebut kira-kira kita bisa terima apa enggak gitu ya. Atau misalkan ketika kita memutuskan untuk mengakhiri hubungan, apa yang membuat kita kira-kira mempertimbangkan kita akan mengakhiri hubungan ya karena tadi gitu tidak direstui oleh orang tua karena misalkan saya merasa bahwa ya restu orang tua itu adalah sesuatu yang penting, value yang paling mendasar gitu ya, balik lagi gitu ya, value yang paling mendasar buat saya sehingga kalau orang tua tidak merestui ya saya nggak mau gitu. Tapi dengan saya mengakhiri hubungan ini kira-kira konsekuensi buat saya apa? Misalkan saya akan galau banget, akan sedih banget gitu ya. Terus misalkan saya nggak tahu ini kedepannya gimana cara membangun hubungan yang baru lagi dengan orang lain karena misalkan hubungannya udah lama dengan si pacar tersebut gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu sebetulnya yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan mengambil keputusan besar ini mengakhiri atau melanjutkan hubungan gitu sih. Jadi kita lihat dulu pro kontranya apa, kelebihan dan kekurangannya, dan akhirnya pilihan yang terbaik ya yang kita bisa terima konsekuensinya ya ke dia ya Pak, karena pasti semua ada konsekuensinya ya. Betul. Semoga menjawab ya Kak Fitri ya. Next ada pertanyaan lagi dari Kak Adia. Kan gimana cara berdamai dengan pasangan saat dia selalu membandingkan dengan mantan? Saya katakan saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan baik-baik, tapi dia malah marah dan tutup telepon bisa 2 hari tidak chat atau telepon. Apa yang harus dilakukan? Jadi diemin gitu ya Kak Adia ya. Oke. Karena pasangannya selalu membandingkan dengan mantan gitu ya. Nah, ini tadi kembali ke salah satu strategi ya mungkin dimana hubungan itu kan adalah proses kerjasama gitu ya ketika misalkan pasangannya Kak Adia ini suka membandingkan Kak Adia dengan mantan gitu ya Kak Adia juga perlu paham gitu sebetulnya pola apa yang dimiliki oleh pasangan gitu apa yang pasangan harapkan dari hubungan ini sehingga membuat si pasangannya Kak Adia ini selalu membandingkan dengan mantannya. Gitu. Jadi yang kita perlu ketahui itu adalah di balik perilaku itu ya yang tadi kita belajar gitu. Kita perlu memahami sebetulnya di balik perilaku tersebut itu ada hal apa sih termasuk ke pasangan gitu. Jadi ketika pasangan selalu membandingkan kita dengan mantannya, sebetulnya di balik itu tuh si pasangan mengharapkan apa? Tujuan dia membandingkan Kak Adia dengan mantannya yang dulu itu sebetulnya apa? Apakah misalkan ada kebutuhan dari pasangannya Kak Adia yang misalkan belum terpenuhi selama membangun hubungan dengan Kak Adia, tapi cara yang dilakukan oleh pasangan adalah dengan membandingkan Kak Adia dengan mantan yang dulu gitu ya. Sebetulnya itu kan memang caranya tidak efektif gitu ya, tidak baik gitu pada hubungan. Tapi mungkin itu yang dilakukan oleh si pasangannya Kak Adia. Sehingga yang perlu digali gitu ya adalah sebetulnya apa makna dibalik dari selalu membandingkan dengan si mantannya dulu. Gitu. Jadi fokusnya bukan ke
saling menyalahkan gitu ya. Kak Adia menyalahkan si pasangan yang selalu membandingkan dengan mantan, si pasangannya Kak Adia juga misalkan menyalahkan Kak Adia yang apa sih kamu tuh nggak bisa kayak mantan aku misalkan gitu ya, atau nggak bisa memenuhi ekspektasi si pasangannya Kak Adia gitu. Itu lebih kepada memang ada kebutuhan apa sih yang pasangan Kak Adia punya, dan itu rasanya belum terpenuhi di dalam hubungan ini. Jadi fokusnya bukan hanya kepada perilaku yang tampak, tapi sebetulnya apa di balik itu. Itu kira-kira ya. Jadi dibalik dia ngebanding-bandingnya sebenarnya tujuannya apa gitu ya yang diharapkan. Mungkin itu yang perlu digali dulu nih dari pasangannya ya Kak dia ya. Betul. Jadi nggak ngeributin bandingin terus sama mantan gitu ya, nggak ngeributin tentang itunya. Tapi dibalik itu tuh sebetulnya ada apa, kebutuhan apa, tujuan apa, mungkin itu yang belum pernah dikomunikasikan mungkin secara langsung oleh si pasangan. Oke, baik. Makasih banyak Kak Dia. Semoga menjawab ya Kak Dia ya. Kita akan lanjut lagi ya Kak Dia ya. Ada pertanyaan dari Kak Suci. Saya paham saya clingy dan paham pasangan orang yang butuh waktu sendiri. Gimana mengatasi mengisi kebutuhan sendiri tanpa mengganggu kebutuhan pasangan. Jadi pasangan butuh waktu dulu, tapi kitanya butuh dia gitu. Di waktu itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, Kak Suci berarti sudah punya awareness ya terhadap diri bahwa Kak Suci itu orang yang cenderung clingy gitu ya. Tapi Kak Suci juga paham bahwa pasangan juga butuh waktu sendiri gitu, itu juga satu hal yang bagus gitu ya. Kak Suci punya informasi tentang pasangan dan punya informasi tentang diri. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu? Nah, ketika clingy di sini kan artinya kan inginnya nempel gitu ya, inginnya bersama sama pasangan terus gitu ya. Nah, tapi di sisi lain si pasangan tidak bisa memenuhi itu, gitu. Tidak bisa memenuhi itu dalam arti apa dulu gitu ya. Apakah memang ketika misalkan LDR kan gitu ya, atau misalkan si pasangan ini tuh butuh waktu sendirinya berapa lama gitu ya. Jadi kita perlu juga mengkalkulasi itu gitu. Oh, sehari itu misalkan 24 jam gitu. Kayaknya saya minta waktu dia sekian jam deh gitu ya. Misalkan bikinnya 2 jam atau 3 jam gitu ya. Kalau misalkan konteksnya masih pacaran gitu ya, tapi kalau udah berumah tangga mungkin kan dari sore ke pagi itu kan bisa bareng gitu ya. Nah, kitanya gimana gitu. Ketika kita menyadari bahwa kita seorang yang clingy, kita juga bisa lebih mendalami itu gitu. Sebetulnya apa yang kita butuhkan dari pasangan gitu ya. Kalau nggak ada pasangan tuh apa yang kita rasakan? Kesepiannya kah gitu ya yang kita rasakan? Atau nggak dapat perhatiannya kah? Atau apanya gitu? Kalau misalkan seandainya gitu ya, beberapa kasus yang pernah saya temui itu ketika pasangan nggak hadir, dia merasa kesepian. Gitu. Kesepian di sini karena dia merasa butuh orang untuk ngobrol gitu, untuk berbagi gitu. Ya ini bisa dialihkan dengan kegiatan yang lain gitu. Artinya kan nggak bisa terus begging pasangan ya, karena pasangan juga punya kegiatan sendiri, dia harus kerja dan lain seterusnya gitu. Ya, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu sisanya sendiri. Artinya kan kebutuhan untuk dipenuhi oleh pasangannya nggak hilang, tetap ada gitu ya. Misalkan 6 jam dalam sehari itu tetap selingi ke pasangan, tapi sisanya ya kita misalkan kita paham bahwa kalau nggak ada pasangan kita kesepian, kita coba cari kegiatan yang bisa melibatkan kita di tengah-tengah orang lain, sehingga kesepiannya tuh jelas kesepiannya itu mulai terpenuhi gitu. Jadi paling tidak tuh tidak betul-betul kesepian gitu. Gitu. Jadi paham juga di balik clingy-nya itu sebetulnya apa yang kita butuhkan gitu. Apa yang kita inginkan. Apakah tadi gitu ya, kalau nggak ada pasangan jadinya kesepian, butuh teman ngobrol gitu kan. Kalau sekedar teman ngobrol mungkin nggak harus selalu sama pasangan gitu ya, kita bisa cari media yang lain gitu untuk teman ngobrol dan untuk tidak merasa kesepian gitu. Kira-kira Kak Suci. Semoga menjawab ya Kak Suci ya. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan ya. Meskipun pasalnya sama, kesepian, tapi bisa jadi beda gitu ya apa yang perlu dipenuhi setelah itu. Betul. Oke, kita lanjut lagi dari kami kita ada pertanyaan.
Kalau dari diri sendiri sudah melakukan self awareness, tapi pasangan bersikap masih melakukan hal yang menyalahkan pasangan, itu gimana ya Kak? Oke. Jadi kitanya kayaknya udah arahnya udah benar nih, di jalur yang benar, tapi misalkan pasangannya kok masih agak sulit gitu ya, itu gitu. Sebetulnya memang agak sulit ya kalau misalkan kita menarik atau memaksakan orang untuk memahami atau mengikuti apa yang kita ingin lakukan gitu ya. Tapi kita bisa mulai mengajak si pasangan ini untuk lebih aware terhadap dirinya. Contohnya tadi itu seperti misalkan siapa ya yang tadi saya jawab itu ke Kak Adi atau kasih apa ya tadi sebelumnya gitu. Jadi kita bisa mengajak ini apa mempertanyakan pola ke pasangan. Kalau nggak salah tadi Kak Adi ya yang suka membandingkan dengan mantannya. Jadi kita bisa bertanya gitu. Sebetulnya ketika ketika si pasangan menyalahkan kita tuh, kita coba bertanya apa sih yang kamu butuhkan gitu. Apa sih yang membuat kamu marah ketika aku nggak menghubungin kamu misalkan gitu ya. Bahkan ketika saat itu kondisinya berkonflik karena kita sayang gitu, saya lupa nggak ngasih kabar ke pasangan, terus pasangannya marah dan menyalahkan aku gitu. Nah, kita bisa tanya sebetulnya apa sih yang membuat kamu marah ketika ketika aku tidak menghubungin kamu gitu. Itu kan ngajak ya, secara tidak langsung kita ngajak si pasangan itu untuk memahami pola yang ada di dirinya. Ya harapannya sih dia jadi mikir gitu ya, iya ya kenapa ya kok saya marah ketika kamu gak ngasih kabar. Jadi dibalas ya, diresponnya dengan cara seperti itu gitu. Bukan malah jadi kita marah balik gitu ya, dia nyalahin, kita jadi nyalahin balik ke dia gitu ya. Tapi kita sebagai seorang yang mungkin lebih paham gitu ya, hubungan ini mau dibawa ke arah yang seperti apa, ya kita bisa ngajak dengan cara seperti itu gitu ya. Atau misalkan ngajak dengan ikut-ikut kelas bareng lah kayak gini, misalkan ada kelas bertemu atau kelas-kelas lainnya gitu ya tentang mengenal diri di dalam suatu hubungan, ya kita bisa juga ngajak si pasangan kita untuk ikut gitu. Ya harapannya dia juga paham gitu bahwa penting untuk mengenal diri di dalam suatu hubungan gitu ya, penting untuk tahu sebetulnya apa yang diharapkan dan seterusnya gitu. Oke, baik. Makasih Kak Dia, semoga menjawab ya Kak Magita ya. Next kita akan lanjut lagi nih Kak Dia. Ada pertanyaan dari Kak Fat. Mohon maaf, Kak izin bertanya, bagaimana caranya menyadarkan pasangan yang mengikuti standar sosmed, ortu, atau teman agar tidak mengikuti standar tersebut, melainkan harus mempunyai standar pasangan dari diri sendiri. Oke, gimana caranya gitu ya? Nah ini juga ya PR ya, karena kita harus mengajak orang lain gitu. Buat diri sendiri mengubah itu aja udah PR sebetulnya. Ini lagi disuruh ngajak orang lain untuk mengubah cara pandangnya gitu, itu jauh lebih PR. Tapi kalau yang bisa dilakukan kurang lebih sebetulnya sama yang saya jelaskan tadi untuk pertanyaannya kamu Gita gitu ya. Kita bisa mulai bertanya atau mengajak pasangan untuk merefleksikan diri gitu. Sebetulnya di dalam hubungan itu standar apa sih yang kamu butuhkan gitu ya, atau misalkan di dalam hubungan kita ini kamu tuh pengennya aku ngelakuin apa sih gitu ya. Kalau misalkan konteksnya tentang komunikasi gitu ya, mungkin standar di luar sana kalau komunikasi itu harus 24/7 gitu, pokoknya harus ngasih kabar terus menerus gitu. Nah, kita bisa tanya gitu, sebetulnya emang kalau dari kamu tuh pengennya kita berkomunikasi itu dalam sehari berapa jam sih gitu, atau dalam waktu apa aja sih gitu. Jadi balik lagi gitu, kita mengajak merefleksikan itu ke pasangan gitu. Atau kalau cuma satu orang mungkin males gitu ya, itu juga bisa refleksikan bareng-bareng gitu ya. Tapi sebetulnya yang kita harapkan dari hubungan ini gitu. Atau kira-kira kita tuh merasa aman ketika satu sama lain itu ngasih kabarnya tuh kayak gimana sih? Jadi sama-sama merefleksikan bareng gitu. Sehingga dengan banyaknya konten-konten atau standar-standar di luar sana tuh ya tidak mempengaruhi kita gitu dalam menjalani hubungan ini. Gitu kira-kira.
Oke, jadi kuncinya tetap direfleksi ya Kak Dia ya. Betul, karena kan ya mau nggak mau tetap harus punya standar sendiri ya untuk untuk menstop kita ngikutin standar-standar sosial yang ada, ya kita perlu punya pegangan sendiri gitu. Dan pegangan ini ya dibentuknya dengan cara tadi gitu, mulai belajar memahami tentang diri kita sendiri gitu. Baik, makasih Kak Dia. Kita lanjut lagi ya Kak. Ada pertanyaan dari Kak Bernadetta, mungkin lanjutan dari yang tadi ya. Kalau pola attachment, apakah pola attachment ini memang hanya berhasil jika sama-sama secure? Kalau tipenya gabungan anxious dan avoidant, yang harus dilakukan agar jadi sama-sama secure gimana ya? Oke. Kalau bicara tentang pola attachment ya, sebetulnya memang kan yang diharapkan adalah pola attachment yang secure ya, tapi kan ya kita tidak bisa kita tidak bisa memaksakan untuk kita punya pola secure karena misalkan pengalaman di masa lalu kita yang membentuk kita punya pola attachment tertentu gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan sekarang apa gitu ya? Yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita menyadari dulu sebetulnya polanya apa. Nggak perlu harus sampai nge-state bahwa pola aku anxious gitu, pola aku insecure-nya tuh avoidant atau tadi anxious gitu ya. Tidak harus sampai nge-state seperti itu, tapi kita paling nggak paham gitu polanya. Oh, ketika pasanganku nggak ngasih kabar, aku cemas ya gitu. Oh, ketika aku sendirian, aku cemas ya gitu. Jadi ada pola-pola itu gitu, yang dibandingkan kita mengkotak-kotakan bahwa aku punya pola attachment ini, gitu, lebih baik kita paham dulu polanya. Oh, pola dalam diri kita tuh begini ya gitu. Karena bisa jadi kan pola yang ditunjukkan pada attachment anxious di satu orang dengan orang yang lain mungkin secara umum memang sama gitu ya polanya seperti itu, tapi mungkin secara spesifik bisa jadi kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kita perlu paham juga tentang polanya seperti apa gitu kalau di dalam diri kita gitu. Ketika kita sudah paham pola tersebut gitu, pada akhirnya kan kita jadi tahu gimana pengelolaannya. Oh, sekarang misalkan Kak Bernadetta jadi paham gitu. Oh, aku tuh memang suka cemas ketika pasanganku nggak ngasih kabar gitu ya. Gimana ya caranya biar rasa cemasnya ini tuh paling nggak berkurang. Mungkin kalau hilang 100% enggak juga gitu ya, tapi paling nggak bisa terkelola dengan baik sih kecemasannya ini ketika pasangan hilang atau ketika misalkan pasangannya lagi sibuk dengan kerjaannya. Gimana kira-kira caranya? Jadi fokusnya bisa ke sana, gitu. Bisa cari solusinya. Jadi bukan lagi menyalahkan ya aku sih punya pola attachment anxious, jadi aku mah cemas gitu ya, wajar aku memang kecemasan orangnya gitu. Jadi nggak seperti itu, tapi lebih kepada aku tahu aku punya kecenderungan pola kecemasan gitu, terus apa yang bisa aku lakukan gitu. Gimana caranya aku mengelola ini biar jadi nggak cemasnya berlebih gitu. Jadi dari kita mengenali pola diri, tapi setelah itu juga orientasinya bukan untuk melabeli ya, tapi untuk cari solusi bersama dengan pasangan kira-kira gimana cara menyelesaikan bareng-bareng ya Kak ya. Betul. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang di chat sudah terjawab semua, tapi Kak Syifa mungkin sudah raise tadi ya, kalau misalkan Kak Syifa mau bertanya secara langsung, boleh Kak, silakan Kak Syifa. Halo, selamat siang Kak, izin bertanya ya. Iya, aku tuh sebenarnya belum ada relationship yang lama banget. Lebih ke pengen nanya kayak, kenapa ya kalau misalkan aku mau memulai relationship tuh nggak bisa berjalan dengan lama gitu loh. Kayak kadang tuh cuma sebulan, 2 bulan, paling mentok mungkin 3 bulan gitu. Terus tiba-tiba si pasangan ini tuh kayak, udahlah minta udahan aja dengan alasan yang banyak banget. Kadang ada alasan yang mungkin sama gitu loh dengan orang-orang di sebelumnya. Dan itu terjadi tuh sering banget di dalam kehidupan aku. Nah, di saat menjalani hubungan tersebut juga menurutku ya, sebagai pandanganku dan pandangan dia juga, kayak nggak ada yang pertengkaran yang gimana-gimana gitu. Kalau ada permasalahan juga kita selalu bicarain, komunikasi kita bagus, dan pokoknya aku merasa hubungan ini tuh emang udah nyaman banget, udah bagus banget gitu loh. Tapi kenapa di waktu itu tuh tiba-tiba baru 2 bulan minta udahan gitu. Nah, aku tuh nggak ngerti. Nah, akhirnya yang dampak yang besarnya itu
malah jatuhnya ke aku gitu. Akunya tuh jadi ngerasa kayak kehilangan banget gitu loh. Aku jadi ngerasa sedih berkelanjutan, bahkan mikir kayak ini tuh sebenarnya aku yang nggak deserve, dia yang emang nggak sefrekuensi sama aku, atau emang hubungannya ini salah gitu loh. Aku mikirnya jadinya kayak gitu. Nah jadi kan di situ berarti self awareness aku tiba-tiba mendadak jadi turun dong ya, karena memang aku merasanya kayak nggak deserve, merasa nggak percaya diri, insecure lagi gitu. Kira-kira gimana ya cara meyakini gitu kalau sebenarnya tuh aku tuh udah cukup kok sebenarnya, cuman mungkin orangnya aja gitu yang belum tepat untuk aku gitu. Karena di saat aku merasa diri aku sudah cukup ideal berada dalam hubungan, nggak ada hal-hal yang bisa aku curahkan gitu, keidealan itu tuh untuk orang lain gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, Kak Syifa. Nih, ini langsung aja ya saya respon ke Hana ya. Boleh, silakan Kak Dia. Berarti Kak Syifa tuh dalam beberapa hubungan polanya sama gitu ya. Nah yang perlu diketahui di sini sebetulnya pola yang sama itu apa yang menyebabkan hubungan itu berakhir gitu ya. Jadi kan Kak Syifa bilangnya komunikasinya bagus kok, permasalahannya juga nggak banyak ya, konfliknya bukan yang gede banget gitu. Nah kalau dalam kondisi tersebut Kak Syifa juga perlu memahami gitu pada akhirnya polanya memang seperti apa gitu, apa yang membuat hubungan itu berakhir gitu. Apakah karena tadi ya ketidakcocokan tadi gitu, apa yang Kak Syifa yakini itu ternyata tidak sejalan dengan apa yang pasangan Kak Syifa punya, atau tujuan yang Kak Syifa inginkan ternyata tidak sejalan dengan tujuan yang pasangan punya, sehingga hubungannya berakhir gitu. Jadi polanya itu seperti apa gitu. Jadi yang dilihat bukan hanya pola berulang hubungan berakhirnya saja gitu, tapi pola di dalam setiap hubungan itu tuh bagaimana berjalannya gitu ya. Apakah ya memang polanya tuh selalu berakhir karena memang tujuannya yang berbeda. Tujuan di dalam membangun suatu hubungannya yang berbeda. Kak Syifa misalkan maunya ke arah A, sedangkan si pasangan misalkan maunya ke arah B, dan itu tidak bisa dikompromis sehingga akhirnya berakhir gitu. Apakah polanya seperti itu atau seperti apa? Jadi yang dipahami adalah itu juga gitu. Pola yang berulangnya itu yang terjadi itu sebetulnya apa dibalik kegagalan hubungan yang terus-menerus Kak Syifa hadapi misalkan sejauh ini gitu. Nah kalau kita sudah paham tentang itu akhirnya kan kita jadi tahu ya, oh ternyata memang aku tuh hubungannya selalu gagal karena apa yang aku harapkan di dalam hubungan itu tidak pernah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pasanganku di dalam hubungan itu gitu. Ketika kita memahami pola tersebut kan akhirnya jadi harapannya akhirnya tidak menyalahkan diri ya, karena tahu gitu sebetulnya yang menjadi penyebab berakhirnya hubungan itu bukan karena bukan karena Kak Syifa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pasangan, tapi lebih kepada yang memang kita punya tujuan yang berbeda atau kita punya cara pandang yang berbeda dalam suatu hubungan gitu. Jadi tidak mengganggu lagi tidak mengganggu lagi kepercayaan diri yang Kak Syifa punya gitu. Dalam proses itu juga Kak Syifa kan juga belajar ya, sebetulnya Kak Syifa ini seorang seperti apa gitu ya. Apa yang Kak Syifa cari di dalam hubungan, apa yang Kak Syifa harapkan di dalam hubungan gitu ya. Kan bentuk-bentuk self-awareness yang tadi kita sudah bahas. Ketika memang itu Kak Syifa sudah punya, sudah mulai paham, dan hubungan Kak Syifa tetap berakhir, ya kita juga perlu tahu gitu sebetulnya hubungan ini tuh berakhir tuh karena apa gitu. Kalau tujuan yang berbeda, ya berarti bukan karena Kak Syifa gitu ya. Jadi bukan berarti malah jadi menyalahkan diri Kak Syifa, tapi memang punya tujuan yang berbeda saja gitu, untuk menyebabkan hubungannya tidak berjalan dengan baik. Ini kira-kira Kak Syifa dan Kak Hana. Oke Kak, terima kasih banyak, cukup jelas banget. Terima kasih. Terima kasih Kak. Makasih juga Kak Syifa atas pertanyaannya ya. Oke, nah gak kerasa nih kita ternyata sudah 1,5 jam lebih ya Kak Dia ya, udah sempat ada pemaparan dari tadi, ada tanya jawab juga gitu ya. Dari sesi kita hari ini mungkin sudah belajar lebih dalam nih gimana cara mengenal diri
dan apa nih manfaatnya gitu ya ketika kita punya relasi dalam konteks kita pacaran atau rumah tangga dan sebagainya ya. Mungkin Kak Dia sebelum kita tutup boleh kasih kita closing statement nih atau pesan-pesan apa yang perlu kita ingat nih setelah kita mengikuti kelas hari ini Kak Dia. Oke, karena di sini juga teman-teman peserta dari berbagai berbagai macam hubungan, ada yang single, ada yang berpacaran, ada yang sudah berumah tangga gitu, sehingga yang mau saya tekankan di sini adalah proses mengenal diri itu tidak berkaitan dengan status yang kita punya di dalam suatu hubungan gitu. Tidak hanya penting untuk yang baru berpacaran misalkan, tapi tidak hanya penting untuk orang yang masih single. Tapi ini juga terus kita butuhkan, proses mengenal diri ini perlu kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu gitu ya, sampai akhir nanti gitu, ke akhir kehidupan nanti gitu. Dalam konteks relasi ini, dan kita sudah menikah puluhan tahun pun tetap kita perlu mempelajari untuk terus lebih mengenal diri kita gitu, sehingga kita tahu apa yang kita harapkan dari hubungan tersebut, apa yang kita inginkan dari hubungan tersebut, dan pada akhirnya akan membawa komunikasi yang sehat juga dengan pasangan, dan akhirnya membawa hubungan yang lebih sehat juga. Itu mungkin Kak Hana. Baik, makasih Kak Dia. Jadi ternyata proses seumur hidup ya untuk kita terus-menerus mengenal diri itu ya. Semoga dengan kelas kita hari ini kita bisa lebih kenal dengan diri kita sendiri dan juga bisa menjalin hubungan yang lebih sehat ya dengan orang lain. Makasih banyak untuk Kak Dia atas sesinya hari ini, dan makasih juga untuk teman-teman atas apresiasinya, atas pertanyaannya. Sampai jumpa ya di kelas bertemu kita yang berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak, terima kasih.